Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah telinga anak saya, di sebelah kirinya terdapat lafaz Allah. Dulu saat istri saya hamil bermimpi tentang anak laki yang mengatakan Allah. Lahirlah anak kami laki-laki dan diberikan tanda-tanda kebesaran Allah di telinga sebelah kirinya. Hal ini sesuai firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Allah Ta'ala berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tapi kebanyakan orang-orang berpaling, tidak mengetahui hikmah-hikmah ciptaan Allah seperti ini. Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Surat Yusuf ayat 106, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Kenapa Allah menyatakan itu di dalam firman-Nya? Karena hikmah-hikmah pada segala ciptaan Allah itu adalah ilmu rahasia, ilmu hakikat yang tersemat pada ciptaan-ciptaannya yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang sudah terbuka. Orang-orang yang bertakwa yang dengannya dia melihat keagungan Allah, asma-asmanya, sifat-sifatnya di dalam ciptaannya itu. Hal ini terkait dengan mutiara yang berlumuran tanah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam milik salah satu waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana Rasulullah SAW bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Di sini dikatakan bahwa mutiara berlumuran tanah itu hanya diketahui oleh ulama yang mengenal Allah, ulama yang makrifat kepada Allah, bukan ulama bukan ulama dunia yang tujuannya mengenalkan ilmu-ilmu Allah untuk kepentingan duniawi, agar disebut ulama terus ingin mendapatkan harta dunia. Tidak seperti itu. Orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang tersembunyi seperti ini. Ya. Tapi ketika ilmu seperti ini diperlihatkan kepada orang-orang yang suka lalai, yang tidak taat kepada Allah, maka mereka akan menolaknya bahwa ini dari Allah. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena dengan mata hatinya dia menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 126, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Orang yang mengenal Allah pastilah tahu ilmu syariat, dan pastilah mereka membaca Al-Quran sebagai panduan hidupnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selamanya kalau kita berpegang kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus hikmahnya apa? Ya, saya perlihatkan telinga ini. Kenapa lafaz Allah ada di sebelah kiri, bukan sebelah kanan? Bukankah Allah itu maha baik, ya, maha sempurna, maha suci dari keburukan, ya, dari ketidaksempurnaan? Kenapa Allah menempatkan lafaz Allah di sebelah kiri telinga manusia, bukan sebelah kanan? Ya, padahal di dalam sunnah Nabi, ketika kita ingin mendahulukan sesuatu yang baik itu mendahulukan tangan kanan. Ketika makan pakai tangan kanan. Ketika kita mau memakai baju mendahulukan tangan kanan. Ya. Semuanya yang baik-baik dimulai tangan kanan. Dimulai dari yang kanan. Maka Allah maha baik, kenapa lafaz Allahnya ada di kiri? Nah, ini ada hikmah, ya, terkait dengan surat Yusuf ayat 2, surat Toha ayat 14. Apa firmannya? Di dalam surat Yusuf ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ya. Di dalam surat Toha ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah,
Allah yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan Al-Qur'an sebagai panduan hidup, bernama Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Nah, mengenai bahasa Arab itu membacanya dari kanan ke kiri. Begitu juga lafaz Allah, kenapa diberikan di telinga sebelah kiri? Agar ketika dibaca dari kanan ke kiri itu disebut Allah. Sebab kalau Allah menaruhnya di telinga sebelah kanan, maka dibacanya kalau dari kanan ke kiri terbaca halal, bukan Allah. Ya. Itu salah satu hikmahnya. Lalu ketika kita sholat di masjid, lafaz Allah ada di sebelah kanan bagi orang yang melihatnya. Bagi orang yang mau sholat, lafaz Allah ada di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri ada nama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagi kita yang melihatnya. Orang yang berhadap-hadapan. Tembok sebagai penyangga, sebagai dasar untuk meletakkan lafaz Allah itu, sebagai penghantar untuk menegakkan nama Allah itu, sekarang ada pada seorang manusia. Akhirnya manusia itu menggantikan tembok yang ada di masjid itu. Oleh karena itu, anak-anak atau manusia yang ada lafaz Allah di telinga sebelah kirinya, bagi orang yang berhadapan dengan dirinya, melihat lafaz Allah ada di sebelah kanan. Seperti halnya kita ketika sholat melihat lafaz Allah ada di sebelah kanan. Tembok sebagai perantaranya, tetapi ketika manusia diberi lafaz Allah di sebelah kirinya, dia adalah perantaranya. Ya. Untuk menegakkan, mensyiarkan nama-nama Allah pada ciptaan-ciptaannya. Nah, seperti itu hikmah yang bisa kita ambil beberapa. Hikmah yang lain adalah kenapa tidak semua lafaz Allah ada pada semua telinga manusia. Perlu diketahui, telinganya orang yang belum beriman, telinganya orang non-muslim, itu ada juga yang ada lafaz Allah. Ya. Seperti hanya telinganya host terkenal, Mas Daniel Mananta. Itu ada lafaz Allah di sebelah kirinya. Boleh Anda lihat di YouTube-nya beliau. Ketika Anda lihat podcast YouTube-nya, telinganya beliau itu ada lafaz Allah. Kenapa? Kok di orang non-muslim dan juga orang muslim itu ada semua, tapi tidak semua diberikan oleh Allah? Karena apa? Allah sifatnya adalah laisa kamislihi sayun. Di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, tiada satupun yang sama dengan Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oleh karena itu, Allah tidak menyematkan lafaz Allah pada semua ciptaan, tidak semua telinga manusia diberikan lafaz Allah, karena hendak menguji keimanan kita. Allah tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Ya. Tetapi Allah menguasai semua penglihatan itu. Manusia hanya diberikan tanda-tanda kebesaran Allah pada tiap-tiap sesuatu itu, tapi tidak semuanya. Seperti hanya pabrik. Ya. Kalau pabrik motor Honda, pastilah memberikan merek pada semua produknya. Harus ada. Karena apa? Pabrik Honda tidak, tujuannya bukan untuk menguji orang-orang, tidak. Melainkan dia ingin mempromosikan merek Honda itu, ya, supaya mereka mengetahui bahwa produk-produknya itu adalah merek Honda sesuai dengan kecanggihan yang mereka ciptaan pada motor atau mobil itu. Sehingga dengan itu mereka meyakini itu adalah produk dari pabrik Honda. Dan akhirnya mereka mau membeli kepada pabrik itu sendiri. Berbeda dengan Allah yang memang menciptakan tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak merata seperti hanya pabrik. Karena Allah laisa kamitslihi. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surah Al-Insan ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, Allah menguji juga dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hal itu ada di surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi Allah itu tidak menyematkan lafaz Allah pada semua ciptaannya karena hendak menguji orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.